Lamine Yamal mengguncang Eropa di usia 18 tahun. Driblenya jadi mimpi buruk bek-bek top dunia. Aksi Lamine Yamal bersama Barcelona bukan lagi sekadar janji masa depan. Statistik driblenya membuktikan bahwa ia sudah layak disejajarkan dengan bintang-bintang besar Eropa. Fermin Lopez menatap 2026 dengan api ambisi. Barcelona bisa menemukan jantung permainan baru. Gelandang muda ini tidak ingin berhenti pada pencapaian musim lalu. Ia datang dengan tekad kuat untuk menjadi penggerak utama kejayaan Barcelona berikutnya. Cedera parah tak menghapus kepercayaan. Barcelona tetap berdiri di samping Andreas Christensen. Robekan ACL menjadi ujian terbesar dalam karir sang bek Denmark. Namun dukungan penuh klub justru menegaskan nilai loyalitas yang jarang terlihat di sepak bola modern. Nyaman, produktif, dan penuh ambisi. Rashford tak lagi menoleh ke Manchester United. 7 gol dan 11 assist menjadi bukti nyata dampaknya di Barcelona. Rashford merasa tekanan besar justru membantunya tumbuh sebagai pemain elit. In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Lamine Yamal mengguncang Eropa di usia 18 tahun. Driblenya jadi mimpi buruk bek-bek top dunia. Aksi Lamine Yamal bersama Barcelona bukan lagi sekadar janji masa depan. Statistik driblenya membuktikan bahwa ia sudah layak disejajarkan dengan bintang-bintang besar Eropa. Di tengah gemerlap panggung sepak bola Eropa, satu nama terus menjadi sorotan dan membuat para penggemar terpana, Lamine Yamal. Pemain muda Barcelona ini baru berusia 18 tahun telah menorehkan prestasi yang nyaris mustahil, menjadi pemain dengan jumlah dribble terbanyak di 5 liga top Eropa sepanjang tahun 2025. Sebuah pencapaian yang bukan sekadar angka, tetapi bukti keberanian, kecerdikan, dan kualitas luar biasa yang dimilikinya di atas lapangan. Statistik resmi mencatat 285 dribble sukses dari Yamal, sebuah angka yang membuat lawan-lawannya nyaris tak berdaya setiap kali bola berada di kakinya. Kecepatan yang memukau, kelincahan yang lincah seperti kucing, dan kemampuan membaca permainan layaknya maestro menjadikan setiap aksinya selalu dinanti, bukan hanya oleh penggemar Barcelona, tapi oleh seluruh pengamat sepak bola dunia. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tak henti memuji ketenangan dan kedewasaan Yamal yang melebihi usianya. Menurut Flick, kemampuan Lamine menghadapi duel 1 lawan 1, mengatur ritme permainan, dan tetap fokus di bawah tekanan adalah kunci mengapa sang pemain muda bisa bersinar di level tertinggi. Ia bukan hanya bakat muda, tapi sudah menunjukkan kontrol permainan yang matang, ujar Flick. Kehadiran Lamine Yamal bukan sekadar cerita tentang pemain muda berbakat. Ia adalah simbol generasi baru sepak bola, seorang calon ikon yang bisa membawa Barcelona ke era kejayaan berikutnya. Setiap driblenya bukan hanya menghibur, tapi juga menegaskan bahwa masa depan klub ini ada di tangan para pemain muda berbakat. Kini pertanyaannya adalah, seberapa jauh Lamine Yamal bisa melangkah? Apakah ia akan menjadi legenda Barcelona selanjutnya, ataukah sekadar bintang yang bersinar sementara? Para penggemar, pengamat, dan pecinta sepak bola pasti punya opini sendiri tentang masa depan sang wonderkid ini. Apa pendapatmu tentang Lamine Yamal? Apakah kamu yakin ia akan menjadi ikon Barcelona berikutnya? Tulis komentarmu di bawah. Fermin Lopez menatap 2026 dengan api ambisi. Barcelona bisa menemukan jantung permainan baru. Gelandang muda ini tidak ingin berhenti pada pencapaian musim lalu. Ia datang dengan tekad kuat untuk menjadi penggerak utama kejayaan Barcelona berikutnya. Di balik gemerlapnya Camp Nou dan sorak-sorai penggemar, ada satu sosok muda yang perlahan tapi pasti menorehkan namanya dalam sejarah FC Barcelona, Fermin Lopez. Gelandang berbakat ini menatap musim 2026 dengan tekad yang membara, mengukir ambisi besar yang tidak sekadar untuk dirinya,
tetapi juga untuk kejayaan klub yang ia cintai. Tahun 2025 menjadi titik penting bagi Lopez. Ia mengaku pengalaman bermain di level tertinggi telah memberinya pelajaran berharga, membentuk mental yang tangguh, sekaligus menyalakan motivasi untuk terus berkembang. Saya telah belajar banyak hal. Saya sangat menikmati diri sendiri. Kami telah memenangkan banyak gelar, dan saya telah mewujudkan banyak mimpi tahun ini. Ungkapnya dengan nada penuh keyakinan. Namun bagi Fermin, pencapaian tahun lalu bukanlah akhir dari perjalanan. Musim 2026 adalah babak baru, kesempatan untuk melanjutkan progres, memperkuat kontribusi, dan memastikan bahwa setiap penampilan di lapangan mencerminkan kematangan serta ambisi seorang gelandang modern Barcelona. Ia sadar, tantangan bermain di klub sebesar ini bukan hanya soal teknik atau fisik, tapi juga soal ketangguhan mental dan profesionalisme, dua hal yang terus ia asah setiap hari. Ambisi Lopez bukan sekadar kata-kata. Ia ingin menjadi pemain kunci yang bisa diandalkan Barcelona, membawa tim menorehkan prestasi lebih tinggi, dan menjadi bagian dari generasi yang akan menulis lembaran baru kejayaan klub. Setiap langkah, setiap sentuhan bola, dan setiap keputusan di lapangan adalah bukti dari tekadnya yang tak tergoyahkan. Kini pertanyaannya bagi para penggemar, apakah Fermin Lopez akan benar-benar menjadi motor permainan Barcelona di musim 2026? Bisakah ia memenuhi ekspektasi tinggi yang dibebankan kepadanya? Bagikan pendapatmu. Apakah kamu yakin Fermin Lopez bisa menjadi bintang besar Barcelona di musim 2026? Cedera parah tak menghapus kepercayaan. Barcelona tetap berdiri di samping Andreas Christensen. Robekan ACL menjadi ujian terbesar dalam karir sang bek Denmark. Namun dukungan penuh klub justru menegaskan nilai loyalitas yang jarang terlihat di sepak bola modern. Di dunia sepak bola, cedera serius seringkali menjadi ujian terberat bagi seorang pemain. Namun bagi Andreas Christensen, ujian itu justru menegaskan nilai loyalitas, profesionalisme, dan kepercayaan yang luar biasa dari FC Barcelona. Bek asal Denmark ini tengah menghadapi masa sulit setelah mengalami robekan ligamen ACL pada lutut kirinya, sebuah cedera yang diperkirakan akan membuatnya absen berbulan-bulan. Meski begitu, Barcelona tidak ragu menegaskan dukungan penuh terhadap sang pemain. Presiden klub Joan Laporta bahkan mendorong perpanjangan kontrak Christensen meski kondisinya sedang rentan. Langkah ini bukan sekedar formalitas, melainkan sinyal tegas bahwa klub menghargai dedikasi, profesionalisme, dan peran krusial Christensen di lini belakang. Barcelona menunjukkan bahwa mempertahankan pemain yang loyal dan berkualitas adalah prioritas, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Keputusan ini tentu tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari semua pihak di internal klub. Namun Laporta menegaskan, hubungan jangka panjang Christensen dengan Barcelona layak dihargai. Penyesuaian kontrak akan dilakukan secara bijaksana, menyesuaikan dengan kondisi fisik dan proses pemulihan sang bek. Ini adalah bukti nyata bahwa klub menempatkan manusia di atas angka dan loyalitas lebih berharga daripada sekedar pertimbangan finansial atau strategis. Di sisi lain, Christensen sendiri menunjukkan keteguhan mental yang mengagumkan. Ia menyatakan keinginannya untuk tetap berkontribusi bagi Barcelona setelah pulih, membuktikan bahwa meski menghadapi tantangan fisik, komitmen dan kualitasnya tetap menjadi aset berharga bagi klub. Saya ingin kembali lebih kuat dan membantu tim meraih prestasi, ungkap Christensen dengan penuh keyakinan. Situasi Andreas Christensen kini menjadi salah satu cerita paling emosional di Camp Nou. Kisahnya bukan hanya tentang cedera dan kontrak, tetapi tentang bagaimana sebuah klub besar mendukung pemainnya, menjaga stabilitas kuat, dan menghormati dedikasi yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Bagaimana menurutmu? Apakah keputusan Barcelona tetap mempertahankan Christensen meski cedera serius ini tepat? Apakah sang bek akan kembali lebih kuat dan menjadi tulang punggung mini belakang? Tulis opinimu di kolom komentar. Nyaman, produktif, dan penuh ambisi. Rashford tak lagi menoleh ke Manchester United. 7 gol dan 11 assist menjadi bukti nyata dampaknya di Barcelona. Rashford merasa tekanan besar justru membantunya tumbuh sebagai pemain elit. Di tengah gemerlap tanggung sepak bola Eropa, Marcus Rashford menorehkan babak baru dalam kariernya. Penyerang timnas Inggris ini menegaskan bahwa hatinya kini berada di FC Barcelona, klub yang telah memberinya kenyamanan, tantangan, dan kesempatan untuk bersinar. Setelah masa pinjaman yang sukses sepanjang musim 2025-2026, Rashford menegaskan bahwa ia tidak berniat kembali ke Manchester United dan berharap Barcelona dapat mempermanenkan statusnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Sejak mendarat di Camp Nou, Rashford langsung menunjukkan performa yang mengesankan.
Dalam 24 penampilan di semua kompetisi, ia telah mencatat 7 gol dan 11 assist, menjadikannya sosok kunci dalam skema permainan tim. Kecepatan, insting menyerang, dan kemampuan menciptakan peluang membuatnya menjadi ancaman nyata bagi setiap lawan. Lebih dari itu, lingkungan yang suportif, sambutan hangat dari rekan setim, dan dukungan penuh manajemen membuat Rashford merasa nyaman, suatu faktor yang menurutnya sangat menentukan performa di lapangan. Rashford sendiri menegaskan bahwa kenyamanan bermain di Barcelona dan tekanan untuk selalu tampil maksimal sesuai standar klub besar adalah alasan utama ia ingin bertahan. Tujuan saya bukan sekadar menjadi pemain permanen, tapi membantu Barcelona meraih gelar dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim, ungkapnya dengan penuh keyakinan. Meski kontraknya dengan Manchester United masih berlaku hingga 2028, Rashford jelas tidak berniat kembali ke Old Trafford. Ia merasa telah menemukan tempat yang tepat untuk kariernya dan tekadnya untuk terus berjuang demi prestasi tertinggi di kompetisi domestik maupun Eropa kini menjadi nyata. Camp Nou bukan sekadar stadion baginya. Disinilah Rashford menemukan rumah, tujuan, dan mimpi besar yang ingin diwujudkan. Bagaimana menurutmu? Apakah Rashford akan benar-benar menjadi bintang Barcelona di musim-musim mendatang? Atau apakah suatu hari ia akan kembali ke Inggris? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.